Bagaimana agar hati kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Aktsir minal a'mali salihah. Ya. Perbanyak dengan amal saleh. Ya. Antum mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita lakukan? Lakukan yang diridhoi sama Allah. Ini harus jadi perhatian bagi setiap penuntut ilmu. Bagaimana seharusnya ia menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bocoran buat kita semua. Mana perkara-perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mengamalkannya. Ya. Antum kalau misalnya mau ketemu dengan seorang pejabat tinggi misalnya, mau datang ke rumahnya, kemudian ada yang ngasih tahu bahwa si fulan ini dia paling seneng kalau antum datangnya itu di pagi hari misalnya. Dia paling suka kalau antum datang bawa martabak misalnya. Ya. Dia paling suka kalau antum juga pulangnya ketika mau pulang nyelipin amplop misalnya. Ya. Manusia. Ya. Misalnya. Maka biasanya dia akan menuruti apa yang dikatakan tersebut. Dia akan senang, ya subhanallah, ini ada celah buat ini. Anak bakalan bisa dekat sama orangnya. Dia bakalan senang sama anak kalau anak bisa melakukan apa yang dikatakan tersebut. Lantas bagaimana dengan Rabbul Alamin? Dan ternyata yang mengabarkan kepada kita itu bukan sembarang orang, tapi langsung Allah sendiri yang mengabarkan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Antum sudah hafal semua hadisnya. Hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti waliku, maka ia telah mengumumkan peperangan denganku. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alaih." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melebihi dari apa yang aku wajibkan atasnya. Artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita lakukan amalan tersebut maka kita akan menjadi dekat kepada Allah, dan amalan yang kita lakukan itu dicintai sama Allah Azza wa Jalla adalah apa? Amalan yang Allah wajibkan atas kita. Jadi yang mesti dijaga pertama kali adalah faraid, perkara yang wajib-wajib. Salat 5 waktu, salat fajar, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Itu yang paling utama. Ya, terkadang sebagian orang keliru dalam hal ini. Ya. Dia berusaha untuk melakukan yang sunnah, tapi lalai dari mengerjakan yang wajib. Ya. Ya, ini biasanya yang ketika dekat-dekat ujian baru kenal yang namanya bangun malam. Ya. Pas dekat-dekat ujian aja. Ya. Kalau nggak dekat ujian nggak tahu gimana bangun malam. Ya. Tapi kalau dekat ujian, wah, ini pengalaman dulu waktu di pondok. Ya. Mudah-mudahan antum nggak demikian. Ya. Kalau dekat-dekat ujian banyak yang nulis nama. Ya. Tulis nama, pesan kepada musyrifnya, tolong dibangunkan jam sekian, tolong dibangunkan jam sekian, jam 2, jam 3, gitu kan, jam setengah 4, ya, qiyamul lail, masya Allah. Ya. Tapi di hari-hari yang lain dia nggak tahu bagaimana qiyamul lail itu.
Taunya ketika dekat ujian aja. Ya. Tapi setelah qiyamul lail, ya subhanallah, semangat qiyamul lail, menangis ya Allah subhanallah. Ya. Meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam ujian, semangat belajar. Pas ketika adzan subuh, wudu dan lain sebagainya, ternyata ketika sholat subuh dia ngantuk luar biasa, gitu kan. Mentuk-mentuk, gitu kan. Lagi sholat sampai hampir jatuh ketika sholat. Allahu Akbar. Ya. Ini sudah melalaikan perkara yang wajib karena sekedar untuk mengejar yang sunnah. Padahal yang lebih utama yang antum jaga adalah perkara yang diwajibkan atas kita. Ya. Tapi Ustaz, apakah kalau begitu qiyamul lailnya nggak bagus? Bukan nggak bagus. Tapi itu butuh latihan ikhwah. Jangan latihannya cuma ketika ujian aja. Ya. Hari-hari biasa berlatih sedikit-sedikit, 2 rakaat saja. Ya. Setengah jam sebelum subuh, gitu kan. Alhamdulillah antum dibangunkan jam berapa? Bangun jam berapa? Jam 4. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Jam 4. Ya. Sekarang subuh jam 5 kurang 3 menit, gitu ya, atau 2 menit, gitu ya. Enak. Masya Allah, ada 1 jam, hampir 1 jam. Ya. Dan itu bisa digunakan untuk apa? Bersuci, bersih-bersih, qiyamul lail, gitu kan? Salat witir, baca Quran, Masya Allah. Antum sudah latihan sedikit-sedikit, butuh pembiasaan. Ya. Tinggal bagaimana memasang niat yang benar, bukan karena terpaksa dibangunin sama musyrif jam 4 akhirnya bangun, bukan. Tapi lakukan itu dengan penuh kerelaan hati. Memang antum bangun semata-mata mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lantas apa lagi? Setelah yang fardu, baru setelah itu kata Allah azza wa jalla, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku terus saja mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan tambahan sampai aku mencintainya. Nah,